Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Amalia dengan NIM 4011808060 akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kapitalisme dan perkembangan kapitalisme. Yang pertama ini adalah ciri-ciri kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme yang pertama adalah pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, kepemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Yang ketujuh, manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang lebih mengejar keuntungan sendiri. Yang kedelapan, yang terakhirnya adalah paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme. Selanjutnya adalah perkembangan kapitalisme. Perkembangan kapitalisme dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, kapitalisme murni. Yang kedua, kapitalisme industrial. Yang ketiga, kapitalisme monopoli. Yang keempat, kapitalisme lanjut atau post kapitalisme. Nah, ini yang pertama adalah kapitalisme murni. Ciri-ciri yang menandainya antara lain adalah kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi yaitu modal. Kemudian yang kedua adalah aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sistem pasar yang mengaktivitas ekonomi. Yang keempat, mengambil keuntungan oleh pemilik modal. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kerja oleh tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Kemudian selanjutnya adalah kapitalisme industrial. Nah, kapitalisme industrial ini berdirikan oleh seperangkat hubungan sosial antar kelas yang memungkinkan kelas yang satu yang menguasai kapitalisme melakukan eksploitasi terhadap kelas sosial yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kapitalisme monopoli. Pada tahap ini, iklim persaingan di antara sesama pelaku usaha dan pemilik modal berkembang makin ketat dan melahirkan sekelompok kecil pemilik modal yang kuat yang lebih mampu menguasai pasar. Nah, ini yang terakhir adalah kapitalisme lanjut atau post kapitalisme. Ini ditandai dengan yang pertama adalah munculnya formasi-formasi baru organisasi bisnis yang bersifat multinasional dan transnasional. Yang kedua, internasionalisasi bisnis melampaui modal invest lama. Yang ketiga, dinamika baru dan tidak seimbang dalam perbankan internasional dan pertukaran saham. Yang keempat adalah munculnya formasi baru, interaksi media, dan yang terakhirnya adalah komputer dan otomatisasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.